Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Probo, salam jumpa kembali bersama GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan bawakan satu tema Yerusalem baru. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Haleluya, betapa limpah ucapan syukur kami untuk pengajaran yang Tuhan sediakan untuk kami boleh terima pada saat ini. Berbicara atas kami Tuhan, kami siap mendengarkan. Biar nama Tuhan yang dimuliakan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Probo, bacaan kita dari Wahyu 21 ayat 1 sampai dengan kedua. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dan Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara, tujuan akhir kekristenan kita adalah Yerusalem baru ya saudara. Kota kudus Tuhan. Tapi untuk masuk ke Yerusalem baru itu tidak mudah. Dan tidak semua orang percaya bisa masuk ke sana saudara. Kita harus memenuhi segala kriteria yang telah ditetapkan Tuhan untuk masuk ke Yerusalem baru itu. Kenapa? Karena Yerusalem baru hanya bagi mempelai Kristus yang tidak bercacat dan tidak bercela. Seperti dikatakan 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Ya, kita harus kedapatan tak bercacat dan tak bernoda saudara. Pada saat peniupan sangkakala terakhir terdengar, dan kalau saudara sudah ada di level itu, saudara akan masuk ke Yerusalem baru. Kita akan diangkat di awal permai. Juga kita akan ikut masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Dan kita akan memerintah bersama dengan Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan berikutnya Yerusalem baru kita juga akan memerintah. Nah saudara, kita pelajari di sini bahwa hanya mempelai Kristus yang sempurna, yang tak bercacat dan tak bercela, inilah yang akan turut memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Mulai dari zaman kerajaan 1000 tahun damai di langit dan bumi yang pertama, dan sampai dengan masa kekekalan yang akan berlangsung dengan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana Yerusalem baru berada sebagai pusat pemerintahan Allah di sana. Nah, semua kita harus sampai kepada titik itu, saudara. Mari saudara kita pelajari berikutnya. Ternyata tidak semua orang percaya tadi dikatakan dapat memasuki Yerusalem baru. Seperti Wahyu 21 ayat 27 dikatakan demikian. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Saudara, inilah yang harus kita lakukan. Nama saudara saya harus kita pertahankan tetap ada di dalam kitab kehidupan. Pada saat saudara menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, memberi diri saudara dibaptis, nama saudara dicatat dalam kitab kehidupan. Tapi berikutnya bisa dicoret saudara. Kalau saudara gak bisa mempertahankannya, maka Tuhan katakan kerjakan keselamatan yang sudah Tuhan kasih gratis dengan cuma-cuma, yaitu kita harus kerjakan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Maka jagalah nama saudara saya agar tetap ada di dalam kitab kehidupan. Wahyu 3 ayat 8 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu, yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menurutin firmanku, dan engkau tidak menyangkal namaku. Ya saudara, jadi kita taat melakukan firman Tuhan dan tidak menyangkali nama Tuhan. Maka itulah yang disebut menjaga agar nama saudara tetap ada di dalam kitab kehidupan. Saudara keluar sebagai pemenang. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Dan siapa yang akan menang bersama Tuhan Yesus? Hanya orang-orang yang dikatakan dalam Wahyu 17 ayat ke-14 demikian. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka.
karena ia adalah Tuhan di atas segala tuan dan Raja di atas segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya saudara, kita belajar di sini ternyata mereka yang disebut orang-orang yang menang adalah mereka yang pertama terpanggil, kedua terpilih, dan yang ketiga adalah setia. Mereka adalah orang-orang yang menang. Siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Yesus ya saudara. Maka hari ini jadilah murid yang baik, yang taat melakukan apa yang saudara dengar, saudara lakukan tepat pada waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan. Praktekkan setiap firman Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang dikatakan orang-orang yang menang ya. Itulah yang kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi saudara, sesuatu yang najis yaitu orang yang melakukan kekejian atau dusta tidak ada tempatnya di Yerusalem baru. Hanya orang-orang yang namanya tetap tercantum dalam kitab kehidupan. Dan itu yang harus kita pertahankan. Tetap tercantum nama saudara dalam kitab kehidupan. Dan mereka adalah orang-orang yang menang, yaitu orang yang terpanggil, orang yang terpilih, dan orang yang setia. Tetap saudara menjadi orang-orang yang setia, ini yang harus kita lakukan hari ini, yang harus kita perjuangkan. Saudara sudah dipanggil dan kita sudah terpilih hari ini. Saudara masih tetap ada anugerah Tuhan. Kita masih boleh mendengar firman yang baik. Kita masih bisa melayani Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang terpilih. Dan yang harus kita pertahankan hari ini adalah setia. Saudara tahu artinya setia? Setia walaupun seperti janji pernikahan ya, suka duka, sehat atau sakit, tetap setia kepada pasangannya. Nah itulah kata setia, begitu juga kita dengan Tuhan. Saudara tetap setia melayani Tuhan, tetap setia beribadah kepada Tuhan, tetap setia berdoa, setia lakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki kita tetap lakukan, dan lakukan dengan kesetiaan walaupun tidak membuat saudara gugur kesetiaan saudara kepada Tuhan. Nah saudara, Lukas 12 ayat 43 ayat 44 dikatakan demikian. Berbahagialah hamba yang didapatin tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuannya itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ya saudara, berbahagialah hamba. Siapa hamba yang seperti apa? Yaitu yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Jadi oleh karena itu pertahankan apa yang ada padamu, kata Tuhan. Jangan ada seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara dan saya sudah melakukan tugas pelayanan hari ini. Baik saudara, sebagai gembala ada mahkota kemuliaan yang Tuhan sediakan. Sebagai penginjil ada mahkota sukacita yang Tuhan sediakan. Saudara yang menanti-nantikan Tuhan ada mahkota kebenaran yang Tuhan berikan. Saudara yang saat ini bertahan dalam pencobaan, saudara juga Tuhan sudah sediakan mahkota abadi. Jadi saudara saya ada 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi saudara saya. Dan saya percaya kalau hari ini saudara ada di dalamnya, yaitu melakukan tugas panggilan saudara, ada mahkota Tuhan sediakan. Pertahankan agar mahkota itu adalah tetap menjadi bagian milik saudara. Jangan ada seorang pun mengambilnya. Kenapa mengambilnya? Karena saudara mundur, karena saudara menyerah, karena saudara berhenti. Maka posisi saudara akan digantikan dengan orang yang di belakang saudara. Ingat, sekali lagi saya mau katakan, waiting list di belakang saudara dan saya itu banyak. Banyak mereka yang menunggu saudara mundur untuk mereka bisa maju di posisi saudara. Dan saudara akan mundur di mana? Di belakang. Mungkin miliatan, jutaan atau miliatan orang di belakang saudara harus ngantri di paling belakang lagi untuk bisa pada posisi hari ini saudara harus menunggu sekian lama dan belum tentu saudara bisa sempat kembali kepada posisi saudara. Jadi oleh karena itu saudara, apa yang saudara lakukan hari ini pertahankan, tetap lakukan. Karena melayani Tuhan adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara saya. Saudara bisa melayani Tuhan hari ini bukan karena gembala saudara mengangkat saudara, pemimpin saudara, kabit yang mengangkat saudara, tidak. Tidak ada satupun yang bisa membuat saudara melayani kalau Tuhan tidak mempercayakannya kepada saudara dan saya. Orang mau mengangkat saudara tapi Tuhan tidak mempercayakan saudara, gak akan bisa diangkat saudara menjadi pelayan Tuhan. Namanya aja pelayan Tuhan. Tuhan yang kita layani, Tuhan yang memilih orang-orangnya. Jadi berbahagialah saudara dan saya hari ini sudah dalam panggilan Tuhan. Pertahankan apa yang ada padamu. Memohon kepada Tuhan kiranya kita tetap dalam anugerah kelayakan untuk melayani Dia Raja segala raja. Nah inilah saudara yang harus kita lakukan.
Ya, berbahagialah hamba yang dapati Tuhan yang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya Tuhan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Ini dia saudara. Kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Di mana saudara, ada 2 kali kita memerintah bersama dengan Tuhan. Yang pertama dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan yang kedua di Yerusalem baru. Nah, artinya saudara, kita akan memerintah bersama Tuhan tadi dalam 2 hal tadi. Kerajaan 1000 tahun damai dan Yerusalem baru. Yohanes 12 ayat 26 dikatakan demikian. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Ya, saudara, biarlah kita mendapat hormat daripada Bapa. Caranya gimana? Barang siapa melayani Yesus, ia harus mengikut Yesus di mana Yesus berada. Di mana Yesus berada, saudara? Dikatakan 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir di sana. Jadi artinya dalam pertemuan ibadah di mana ada pujian penyembahan, ada beberapa orang yang meninggikan, memuliakan nama Tuhan di sana. Di situ Tuhan hadir. Jadi oleh karena itu saudara, benar juga dikatakan, jangan tinggalkan persekutuan ibadahmu. Engkau harus semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang makin dekat. Saudara, dikatakan kejarlah ibadah. Ibadah kalau saudara datang dengan rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Dan tidak sia-sia persekutuan saudara dengan Tuhan. Jelas saudara, ibadah itu penting karena di dalam ibadah Tuhan hadir. Maka dikatakan barang siapa melayani Tuhan, ia akan mengikut di mana Tuhan berada. Yaitu di mana 2-3 orang berkumpul memuji memuliakan nama Tuhan, di situ Tuhan hadir. Saudara seharusnya hadir di situ. Di situ pun dikatakan pelayanku akan berada. Dan barang siapa melayani Tuhan dihormati oleh Bapa. Ini saudara yang harus kita lakukan. Enggak repot, enggak ribet sebetulnya saudara ikut Tuhan. Saudara hanya perlu menanamkan diri saudara di gereja lokal. Saudara terlibat aktif dalam setiap aktivitas gereja lokal, melayani Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh dan lakukan dengan ketekunan, lakukan dengan kesungguhan, lakukan dengan rasa cinta sehingga tidak ada yang bisa menghentikan kita melayani Dia. Dan saya percaya kalau saudara ada di titik itu, saudara pasti akan sampai ke Yerusalem baru. Amin. Memang seketika harus mengalami berbagai duka cita. Tapi tidak perlu takut saudara dengan duka cita. Tidak perlu takut dengan masalah karena Tuhan memberi penolong yang ajaib buat saudara dan saya. Roh Kudus diberikan sebagai penolong. Dia pasti bisa membawa engkau dalam kemenangan. Dia pasti bisa memberi solusi untuk setiap masalahmu. Dia yang akan memberi kekuatan untuk kau menanggung segala sesuatu. Maka Tuhan berkata saudara, Ibrani 10 ayat 25 seperti yang dikatakan. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Dan yang kedua 1 Timotius 4 ayat 8, latihan badani terbatas tapi ibadah berguna dalam segala hal. Nah saudara, semua ini harus dilakukan dengan tekun saudara sampai saudara menghasilkan buah. Buah dari ketekunan adalah Yakobus 1 ayat 4 dikatakan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ya. Buah dari ketekunan adalah sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Saudara catat ayat ini jelas mengatakan. Kalau saudara bertekun di dalamnya, tekun apa? Tekun mencari Tuhan, tekun beribadah, tekun lakukan hal yang baik, tekun melakukan setiap perintah Tuhan. Saya percaya saudara pasti akan menghasilkan buah. Dan buah dari ketekunan saudara akan menjadi orang yang sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Kita akan sampai di surga yang mulia dan bahkan memerintah bersama dengan Tuhan. Nah saudara, nama kita yang tercatat dalam kitab kehidupan adalah tiket masuk ke Yerusalem baru saudara. Maka kata Tuhan dalam Wahyu 3 ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Iya, itu ya saudara ya. Jadi Tuhan akan segera datang, pegang apa yang ada pada saudara dan saya. Jadi ingat, nama saudara harus tercatat dalam kitab kehidupan. Jangan sampai dicoret. Kenapa? Karena kita berbuat dosa. Dicoret kenapa? Karena kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa nama kita dicoret? Ya karena kita menjadi orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak taat, memberontak, bersungut-sungut, berbantah-bantah. Banyak alasan. Ini yang seringkali membuat akhirnya nama kita tercoret dari kitab kehidupan. Nah saudara, pada akhir zaman ini banyak orang Kristen tidak mau ikut dalam persekutuan doa saudara. Ada yang bilang, gak mau lah ikut bully dia. Ntar kalau udah sekali ikut doa pagi pasti disuruh ikut pemuritan, ikut PD, disuruh ikut ini, itu dan ini dan itu. Ibadah-ibadah. Wah saudara, banyak orang takut diajak ibadah saudara. Padahal ibadah itu berguna dalam segala hal. Latih dirimu ibadah kata Tuhan.
berguna dalam segala hal untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Tapi gak banyak orang mau ngambilnya. Padahal Tuhan jelaskan, carilah aku maka engkau akan hidup, dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Tuhan punya janji bagi orang yang mencari Tuhan. Tapi tanda petik cari Tuhannya dengan ketulusan, kemurnian ya. Bagaimana saudara terlihat tulus dan murni, yaitu ketika saudara menghadapi apapun saudara tidak bergeser. Artinya tidak berubah, tidak mengurangi, tidak mundur. Saudara tetap melayani, tetap beribadah. Itu namanya orang yang cinta Tuhan. Dikatakan dalam 1 Petrus 1 ayat ke-6 dan ayat ke-7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu, yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Iya. Saudara akan diuji kemurnian iman saudara, kemurnian cinta saudara melalui api, yaitu berbagai-bagai pencobaan. Seketika kita harus mengalaminya, berbagai-bagai duka cita. Tujuannya untuk melihat kemurnian imanmu. Jadi sebetulnya masalah pencobaan, ujian yang saudara hadapi itu adalah ujian untuk melihat kemurnian iman saudara. Untuk melihat kemurnian cinta saudara sama Tuhan. Kalau kau percaya kepada Tuhan dengan murni, artinya dengan tulus, maka tidak ada satupun yang bisa membuat saudara berhenti untuk mencintai Tuhan. Amin. Orang yang mencintai Tuhan pasti mau melayani Dia. Orang yang berhenti melayani hanya karena masalah dengan sesama, berarti sesungguhnya dia tidak mencintai Tuhan. Amin. Saudara mengerti maksudnya? Cintai Tuhan dengan hati yang tulus dan murni, saudara. Dan itu akan teruji melalui pencobaan, akan teruji kemurnian iman saudara. Banyak orang Kristen yang tidak mau belajar mengenal Tuhannya, saudara. Banyak gak tahu tapi gak mau belajar. Gak mau dimuridkan, gak mau menghadapi proses, saudara. Ini namanya orang yang sombong ya saudara. Jadi ayo saudara, kita sebagai orang Kristen yang terus mau belajar mengenal Tuhannya. Dan hari-hari ini banyak sekali pengajaran dan Tuhan berikan dengan maksimal untuk saudara bisa belajar. Saudara hanya perlu di rumah saja pencet linknya, saudara bisa beribadah tanpa harus memakan waktu untuk perjalanan. Dan ini Tuhan beri kesempatan. Kenapa pandemi hampir 3 tahun berlangsung? Karena ini membentuk gaya hidup saudara. Kalau hari ini saudara mengambil kesempatan yang ada dengan maksimal mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ikut ibadah sungguh-sungguh, saudara sedang belajar mengenal Tuhan lebih banyak lagi. Dan disitulah akan membawa saudara menjadi orang-orang yang semakin kuat di dalam Tuhan. Karena saya percaya di dalam ibadah Tuhan tidak pernah datang dengan tangan hampa. Dia hadir, dia pasti urapi saudara. Ketika saudara datang ketulusan, kemurnian, Tuhan mengurapi saudara, kita punya kekuatan. Saudara datang lagi ibadah, Tuhan tambahkan pengurapannya, kita tambah kekuatan. Saya percaya ketekunan saudara mencari Tuhan akan menghasilkan buah. Saudara akan semakin disempurnakan. Pastinya saudara bukan hanya mendengar teori, tentunya Tuhan diberi kesempatan untuk praktek. Tapi asalkan saudara orang yang rendah hati mau datang sama Tuhan, Tuhan akan beritahu saudara apa yang harus kita lakukan. Dan saudara orang yang taat mau melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan, saya percaya itulah yang memberi pertumbuhan dalam iman kita. Kita akan semakin diubahkan. Ya saudara, akibatnya banyak orang Kristen langsung menyerah. Kenapa? Karena mereka gak punya kekuatan Tuhan. Mereka menyerah ketika menghadapi masalah tanpa dapat berbuat apapun karena mereka gak kenal Tuhan. Kenapa? Gak mau belajar saudara. Bagaimana tahu apa yang harus dilakukan kalau dia gak pernah belajar jalan kebenaran? Orang benar saja hampir-hampir gak diselamatkan. Bagaimana dengan orang fasik, orang berdosa? Orang yang sudah bersemangat, dikatakan di dalam Sefanya 2, bersemangat mencari Tuhan. Orang yang rendah hati, yang mau belajar aja mungkin diluputkan dari hari kemurkaan Tuhan. Apalagi yang enggak sungguh-sungguh. Jadi saudara gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya. Carilah aku, kata Tuhan, kau akan hidup. Itu janji Tuhan adalah pasti. Saya melihat orang yang mencari Tuhan, dia selalu punya solusi untuk setiap masalahnya. Yang penting adalah saudara menjadi orang yang teruji. Ketika mencari Tuhan, saudara gak berhenti mencari Tuhan karena alasan apapun. Tetap fokus, tetap cari Tuhan, tetap pandang Yesus. Dan engkau akan melihat pertolongannya, engkau akan melihat kedahsyatannya, engkau akan melihat penyertaannya, engkau akan melihat bagaimana Tuhan tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Nah inilah saudara, pastikan bahwa saudara bukan orang-orang Kristen seperti demikian. Yang tidak mau ikut dalam persekutuan, yang tidak mau belajar mengenal Tuhan, yang
cepat menyerah menghadapi masalah, gak bisa berbuat apa-apa memang karena gak mengerti saudara. Itu bukan saudara dan saya, kita adalah orang yang mau belajar, amin. Nah saudara, gunakan waktu yang ada untuk terus berjalan bersama Yesus. Tuhan pimpin, Tuhan tuntun, Tuhan tidak tinggalkan kita. Percayalah Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Jadilah orang yang berkenan kepada Tuhan, ini yang harus kita kejar. Bagaimana caranya menjadi orang yang berkenan kepada Allah? Roma 14 ayat ke-17 dan 18 ya, kita dengarkan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Ya. Kerajaan Allah bukan bicara makan dan minum, tapi bicara kebenaran. Carilah kebenaran, dapatkan kebenaran. Maka saya percaya kalau saudara memperoleh kebenaran dan menghidupi kebenaran, damai sejahtera dan sukacita saudara tidak ada yang bisa mencurinya, tidak ada yang bisa mengambilnya. Yesaya 48 ayat 18 dikatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Jadi itu yang Tuhan mau saudara lakukan hari ini. Perhatikan perintah Tuhan dengan cara datang mendekat, sendengkan telingamu. Mau melakukan perintahnya, Tuhan mau mengurapi saudara, memberi kekuatan, saudara mempraktekkan firman, dan iman saudara pasti bertumbuh. Nah inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Datang mendekat kepada Tuhan, gak susah. Saudara harus memberi waktu saudara kepada Tuhan. Saudara bisa memberi waktu saudara untuk dunia. Kenapa saudara tidak bisa memberi waktu kepada Tuhan? Dunia tidak pernah memberi jaminan kepastian, tapi Tuhan memberi jaminan kepastian. Hidup kekal dalam kemuliaan kerajaan surga itu adalah pasti. Mari saudara, kita kejar kebenaran, jadilah orang yang berkenan kepada Allah. Ketika saudara menghidupi kebenaran, maka tadi dikatakan damai sukacita yang daripada Roh Kudus turun atas saudara dan saya. Dan berikutnya, maka engkau akan berkenan kepada Allah dan disukai oleh manusia. Ya, dihormati oleh manusia. Saudara akan berkenan kepada Allah. Ini yang harus kita kejar, perkenanan Tuhan. Kalau saudara berkenan kepada Allah, Tuhan akan menetapkan setiap langkah saudara. Ingat dikatakan bahwa segala kemauan dan pekerjaan datangnya dari Tuhan. Tiba-tiba saudara mau melakukan ini dan itu datang dari Tuhan bagi orang-orang yang berkenan kepadanya. Ada kemauan, ada pekerjaan yang Tuhan buka buat saudara. Itu didapat bagi orang yang berkenan kepadanya. Makanya diperlukan adalah hidup berkenan kepada Allah. Caranya adalah saudara, mari kita belajar. Kita harus tahu kebenaran. Kita hidupi kebenaran dengan pertolongan Roh Kudus. Dan kalau saudara sudah ada di dalamnya, percayalah hidup saudara pasti berbahagia. Nah inilah saudara yang Tuhan mau untuk saudara dan saya lakukan. Kejarlah perkenanan Tuhan. Tuhan menetapkan langkah saudara. Bahkan kalau saudara baca Pengkhotbah 2 ayat 26. Kepada orang yang dikenannya, maka diberikan kepadanya hikmat, pengetahuan dan kesukaan. Wow saudara, dan bahkan orang berdosa hari ini ditugaskan untuk mengimpulkan, menimbun segala sesuatu untuk diberikan kepada orang yang berkenan kepadanya. Ada janji saudara, Tuhan akan memberi hikmat. Wow saudara, Salomo minta hikmat. Dampaknya bukan hanya hikmat yang diperoleh, tetapi kekayaan dan kemuliaan itu diperoleh oleh Salomo. Saudara, jadi cara mengejar hikmat adalah saudara harus datang mendekat, dengar, sendengkan telingamu dengan firman-Nya. Ketika engkau mendengar firman-Nya, saudara mau melakukannya. Tuhan yang mengurapi, memberi kekuatan untuk saudara melakukannya. Dan iman saudara pasti bertumbuh. Saudara akan menjadi orang-orang yang berkenan kepada Allah. Iman saudara hari lepas hari semakin dewasa dan disempurnakan dalam ketekunan. Gak susah kan saudara? Hanya diperlukan mau. Saudara rendah hati, mau belajar, mau diajar, mau dimuridkan, mau praktek. Hidup ini adalah sekolah. Tuhan membawa kita pada sekolah kehidupan. Dan dibayar sudah lunas dengan darahnya. Saudara gak perlu bayar lagi untuk sekolah kehidupan hari ini. Nah sekolah kehidupan ini akan membawa saudara untuk menerima pengajaran. Dan Tuhan juga yang mampukan kita untuk mempraktekkan firman-Nya. Dan kau akan melihat kedahsyatan Tuhan di setiap praktek firman Tuhan. Nah itu saudara yang harus kita lakukan. Oleh karena itu saudara, nantikanlah janji Tuhan. Yaitu memerintah bersama dengan Dia. Dalam kerajaan 1000 tahun damai. Dan juga di dalam Yerusalem baru, ini adalah goalnya. Saya percaya kalau saudara bisa rapture, diangkat Tuhan
Walaupun mungkin kita dipanggil lebih dahulu sebelum rapture atau pada saat rapture kita masih hidup, Tuhan punya janji. Pada saat sangkakala terakhir terdengar, yang mati di dalam Tuhan bangkit, yang hidup diubah dalam tubuh kemuliaan. Lalu kita akan berjumpa di awan permai dan kita akan dibawa masuk dalam pesta perkawinan anak domba. Dan di situ kita menerima mahkota dan kita akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan Yesus. Dan Yerusalem baru adalah kepastian. Jadi saudara, jalur khusus yang harus kita kejar hari ini adalah saudara harus terangkat. Katakan, saya harus rapture. Ya, semua kita harus rapture agar kita tidak akan disesatkan lagi, tidak akan diseleksi lagi. Sudah pasti kita masuk Yerusalem baru. Sudah pasti kita masuk surga. Sudah pasti kita memerintah bersama dengan Tuhan. Hari ini berjuang, bayarlah hargamu hari ini untuk mengikut Tuhan. Itu pun bukan juga kekuatan saudara. Kekuatan Roh Kudus yang memampukan kau membayar harganya untuk melakukan setiap perintahnya. Tapi diperlukan adalah kerendahan hati, sikap yang rendah hati. Mau belajar, mau diajar, mau dimuridkan, dan mau disempurnakan. Inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan hari-hari ini. Saya percaya kalau saudara bertekun di dalamnya, saudara hidup ikut Tuhan pasti berubah. Harus berubah. Kalau saudara sekian puluh tahun ikut Tuhan, tapi masih pemarah, masih suka ngomel, masih suka bersungut-sungut, masih belum berubah, pola dipikir paradigmanya suka berasumsi negatif. Halo saudara, saya mau katakan, kemana aja saudara, ngapain aja saudara di rumah Tuhan? Tidak ada perubahan. Mengapa demikian? Saya jamin orang yang seperti itu adalah mereka cuma mendengar tapi tidak pernah mau menghadapi proses. Mereka orang yang lari selalu dari proses. Lagi di proses, gak mau pelayanan, berhenti, pindah gereja lagi. Ya aman pertama setahun 2 tahun, setelah itu ngalami proses lagi, pindah lagi. Saudara pasti harus hadapi proses. Dimanapun saudara pergi beribadah, dimana saudara menanamkan diri, di situ pasti saudara akan diproses. Tapi kalau nggak selesai saudara stuck di situ. Artinya kalau kelas 1 SD saudara pindah ke Kalimantan, kelas 1 SD lagi. Belum selesai lagi, pindah lagi ke Sulawesi, ya ulang lagi kelas 1 SD lagi. Saudara bertahun-tahun kelas 1 SD, pasti ada yang salah, itu error saudara ya. Nggak pada posisi yang tepat. Jadi oleh karena itu, mari saudara, percayalah ada janji-janji Tuhan yang hebat dan dahsyat buat kita semua. Pastikan saudara adalah orang yang di dalamnya hari ini sudah ada di dalam posisi yang tepat. Saudara hari ini saudara melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hari ini saudara adalah orang-orang yang mau mempertahankan nama saudara dalam kitab kehidupan dengan melakukan dan menghidupi kebenaran. Dan saya percaya kalau saudara adalah orang yang terpanggil dan hari ini saudara sudah terpilih dan saudara bisa setia. Ini masalahnya, banyak orang baik tapi siapa orang yang setia? Banyak orang yang dulu hebat luar biasa melayani Tuhan, tapi hari ini sudah berhenti dan tidak melayani Dia lagi saudara. Ini yang namanya tidak setia. Perubahan setia dampaknya mengerikan. Kita belajar dari Raja Uzia, karena ia berubah setia, padahal tadi selama ia mencari Tuhan, maka dikatakan segala usahanya berhasil, namanya makin termasyhur, selalu berapa pertolongan yang ajaib. Tapi berubah setia, maka ia dikatakan cepat marah, sensitif, cepat marah-marahnya makin meluap-luap, kena penyakit kusta, bahkan sampai matinya saudara ya. Ngeri ya saudara, jangan sampai demikian. Saudara hari ini yang sudah luar biasa mengikut Tuhan, melayani Tuhan, sudah menjadi orang yang terpanggil, menjadi orang yang terpilih, belajar pertahankan apa yang ada padamu. Belajar setia melayani Dia. Apapun yang Tuhan percayakan, biarlah kau menjadi orang yang dapat dipercaya, menjadi orang yang bertanggung jawab sampai Tuhan mendapatkan engkau tetap melakukannya pada saat Ia datang menjemput saudara dan saya. Demikian sahabat penerobos, biarlah materi kita hari ini, Yerusalem baru, itu menjadi kerinduan buat kita semua untuk kita sampai di sana, yaitu dalam kehidupan kekal dan kemuliaannya di Yerusalem baru. Saya akan berdoa untuk kita bertahan dan tetap setia. Mari angkat tanganmu. Bapa, terpujilah nama Tuhan. Betapa kami mengucap syukur Kau mengajar kami untuk menjadi orang-orang yang menang. Di mana kami Kau sudah panggil, Kau sudah pilih kami. Dan hari ini mampukan kami setia, mampukan kami bertahan, mampukan kami tetap menjadi orang-orang yang dapat dipercaya untuk setiap apapun yang Tuhan percayakan. Terpujilah nama Tuhan. Hormat kemuliaan kami kembalikan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Demikian sahabat penerobos,
Biarlah ini menjadi kerinduan buat kita untuk kita mempertahankan apa yang Tuhan percayakan sampai garis finish. Silakan sahabat penerobos, saya tetap mengundang saudara untuk bergabung bersama kami dalam beberapa program generasi penerobos untuk melatih saudara menjadi para penerobos. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dan katakan saya rindu untuk bergabung bersama-sama dengan komunitas pemuritan GOB. Saya akan masukkan saudara di dalam grup dan juga saya akan kasih kepada saudara link Zoom yang kita biasa pakai. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.